Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang mana hari ini Mas Bro akan membahas yang luar biasa, yang mantap-mantap mengenai BTC Halping dan statement daripada G-Set Binance Chang Peng Jong, yang mana nanti ada berita yang mantap mengenai daripada halving BTC yang akan berjalan di tahun depan. Saat ini akan saya kasih tahu dulu, di samping lagi terjadi perangan ya. Asik ya, perang-perangan mulu ya. Ini kalau melihat daripada indikator awan Ichimoku ini, memang ini indikator yang keramat menurut Mas Bro ini, yang mana ini sebetulnya aduh, politiknya luar biasa. Aduh, geopolitiknya ada perang segala macam, kok bisa bertepatan dengan indikator yang keramat ini. Ini BTC ini kan sebetulnya bermain di dalam awan yang merah ini, tetapi kalau sudah keluar daripada awan yang merah ini namanya tanda bullish, Bro. Order book semua yang besar ini, yang kayak kepala naga ini, pokoknya yang merah ini ya, awan Ichimoku yang merah ini sudah terjebol. Artinya sekarang sudah dikonfirmasikan mengenai indikator Ichimoku bahwa sekarang BTC dalam fase bullish. Itu yang pasti. Memang di dalam bullish ini ada perosotan TK ya. Ini perosotan TK ini mungkin karena harga di atas, nanti akan ada yang TP yang akan berjualan. Tapi ingat, mungkin habis nanti jualannya, dia nggak akan jualan lagi, karena ini yang biru ini menandakan demand yang kuat. Ini adalah demand yang kuat, juga ini adalah support yang kuat. Ini di sini nanti akan banyak nampanin. Siapa yang mau jual, dia akan nampanin di sini. Ada yang akan membeli di sini ya. Jadi ini indikator keramat ini. Di saat ada perosotan TK, kok bisa untuk memacu untuk BTC turun ini dengan kondisi perang. Jadi kayak cocok-cocokan ya. Katanya cocok logi apa cocok cocot. Bercanda santai aja ya. Ini namanya cocok logi ya. Betul-betul yang namanya ini perosotan TK di sini, kejadian alam ini, kode alam ini, kok ada perosotan TK menandakan BTC akan turun. Kak, bertepatan sekali dengan mana lagi bombardir perang-perangan. Belum puas perang di Ukraine ya sama di Rusia, tambah lagi ya nggak mau kalah ketinggalan, Hamas main jebret-jebret saja, hajar saja Israel kan, tambah mantap ini. Yang mana ini kalau orang yang belum beli BTC ini, Mas Bro belum beli BTC ini, lah siap-siap nih cari pinjaman dulu. Nanti kalau BTC turun, ini kesempatan terakhir. Terserah mau turun sampai di mana, bodo amat. Ini kalau turun kesempatan masuk di BTC, yang mana tahun depan pasti akan cuan. Nanti kan tahun depan kan kalau perangnya daripada Ukraina sama Rusia itu kan modalnya kuat-kuatan. Negara besar juga Rusia, Ukraina juga, Ukraina dibantu dengan US. Yang perang kan sebetulnya kan US sama Rusia, makanya lama. Nah kalau ini nanti perangnya daripada Hamas sama Israel, saya rasa juga nggak akan kuat lama, mau bonyok dia, modalnya habis tahu. Yang mana Amerika juga nggak bisa banyak membantu untuk Israel. Saya rasa bantuan untuk Ukraina aja masih kurang ngap-ngapan. Ini nanti BTC akan turun, tapi waktunya nggak akan lama. Begitu turun banting ditampani dengan awan yang hijau, ini akan terbang kembali. Ini kesempatan saudara-saudara ya, kesempatan untuk masuk BTC, yang mana tahun depan akan halving BTC. Langsung saja ya akan saya beritahu masalah beritanya, yang mana juga ini memang penurunannya masih bertahan ya, masih di 430 juta per video ini dibuat. Artinya juga masih 8,4, ini masih tinggi ya, market capnya masih besar. Nggak usah khawatir, nggak mungkin akan turun jatuh banget ya. Semua orang pada serok, pada rebutan, yang mana tahun depan sudah halving BTC. Langsung melihat daripada beritanya, yang mana adalah CEO Binance prediksi pergeseran harga Bitcoin yang spektakuler pasca halving. Spektakuler, ngoler ya. Panjang, ngolar ngaler, sudah bengkok lagi ya, menggelung. Dalam menanti peristiwa penting di dunia kripto, yaitu Bitcoin halving, CEO Binance Chang Peng Zhou
Ciset baru-baru ini membagikan pandangannya tentang pola histori yang terkait dengan peristiwa 4 tahunan ini. Ciset menyoroti tema dominan sebelum dan setelah halping, setelah peristiwa halping BTC. Antisipasi dan spekulasi sebelum halping bro. Ciset mencatat bahwa bulan-bulan menjelang halping biasanya ditandai dengan peningkatan diskusi, beragam sentimen dan harapan yang meningkat dalam lingkup cryptocurrency. Beberapa bulan menjelang Bitcoin halving akan ada semakin banyak obrolan, berita, kecemasan, harapan, hype dan lain-lainnya, ujarnya ya, ujarnya si Ciset, bukan Mas Bro. Mas Bro hanya menyampaikan ya mengenai keyakinan umum bahwa harga Bitcoin akan melonjak segera setelah halving. Ciset membantah anggapan tersebut berdasarkan pola historis. Sehari setelah halving, harga BTC tidak akan langsung berlipat ganda sayang, tidak akan langsung terbang ya. Orang-orang akan bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi, katanya ya. Menanggapi harapan yang muncul segera setelah peristiwa tersebut. Jadi orang-orang itu berharapan bahwa sehari setelah halving BTC, Bitcoin langsung akan terbuang setinggi gunung. Itu enggak ya, jadi jangan salah paham. Itu yang dijelaskan sama Ciset itu seperti itu. Jadi orang-orang akan bertanya mengapa hal ini terjadi, katanya ya menanggapi harapan yang muncul segera setelah peristiwa tersebut. Jadi memang perlu waktu, seiring setahun kemudian baru akan terbang di situ ya. Reaksi pasca halving dan tren jangka panjang, yang mana meskipun reaksi jangka pendek pasca halving mungkin terkendali, kata Ciset ya. Ciset menyoroti tren jangka panjang di mana Bitcoin seiring mencapai rekor tertinggi baru ATH dalam tahun yang mengikuti. Jadi setelah halving BTC itu gak langsung naik bro. Ini yang untuk pemula saya kasih tahu ya. Jadi histori itu belum tentu betul, tapi Ciset tidak membantah bahwa nanti seiring berjalan menjelang hampir 1 tahun setelah halving itu tetap akan ada namanya rekor tertinggi, tetap akan melebihi daripada ETH. Ini yang bilang Ciset. Kalau Ciset mengatakan seperti itu, dia yang punya duit, dia yang ngangkat, bisa terjadi. Nggak mungkin nggak nih Ciset yang ngomong ya, Changpeng Zhou ya. Mantap ini. Ciset ini udah memberikan clue-clue bahwa nanti halving BTC yang akan datang itu kemungkinan akan melebihi daripada ETH. Itu yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja, seperti halving pada umumnya tahun-tahun yang lalu. Tapi kalau ini ditambah dengan ETF support ya, kata Ciset, waduh bisa loncat-loncatan nggak terkendali seperti itu ya. Mengenai kemampuan pasar untuk cepat berubah dari skeptis menjadi kagum. Waduh, kagum bro, katanya bro nanti ke depan bro, yang biasanya paling naiknya 1 miliar ya, seperti story yang sebelumnya, mungkin nanti akan pada kagum, mungkin akan ber-MM dengan seiring dengan ETF support daripada BlackRock dan kawan-kawan, Fidelity dan yang lainnya disetujui ya. Maka yang namanya institusi dan pelaku pasar lainnya di seluruh dunia itu akan masuk BTC semua, maka BTC akan berlipat ganda. Yang mana ini tahun 2023 itu termasuk paling heboh di dalam perkriptokaransian ya. Makin terkenal, makin pokoknya paling heboh lah. Berita yang paling heboh sekarang di tahun 2023 itu adalah pembicaraan, berita-berita ataupun adopsi-adopsi yang luar biasa mengenai cryptocurrency di seluruh dunia. Itu begitu ya. Mengenai kemampuan pasar untuk cepat berubah dari skeptis menjadi kagum, dia berkomentar orang-orang memiliki ingatan yang pendek ya. Namun Ciset menekankan kehati-hatian, menegaskan bahwa pola histori tidak seharusnya dianggap sebagai indikator pasti untuk perilaku masa depan, dengan mencatat bukan berarti ada kausalitas yang terbukti dan sejarah tidak memprediksi masa depan. Analisis lebih mendalam tentang Bitcoin halving sebagai tambahan, analis kripto terkenal Rex Capital baru-baru ini mempublikasikan analisis mendalam tentang Bitcoin halving, menawarkan pandangan yang lebih rinci tentang fase potensial seputar peristiwa yang hanya 197 hari dan beberapa jam lagi menurut perkiraan Binance. Saya rasa cukup yang sudah saya jelaskan. Bitcoin halving akan terbang berkali-kali lipat, walaupun histori itu enggak menjadi suatu indikator yang
menjadi andalan ataupun pasti kata si GZ, tapi GZ tidak akan membantah bahwa nanti seiring berjalannya 1 tahun setelah halving BTC akan tetap bisa menembus daripada ATH baru kata GZ ya, bukan kata Mas Bro ya. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah ataupun kelepotan. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya banyak salah dan dosa itu pasti ya, nggak sempurna lagi. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe, sudilah untuk mengsubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.